Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa jami'i ulumihi fid-dharain amin. Dan tetapi tatkala marah seseorang, halaman 39 lah, baris kedua dari bawah. Ini semalam masalah nafsu. Kenapa kita disuruh sangat waspada terhadap nafsu, waspada terhadap tipuannya melebihi dari yang lain. Alasannya dua semalam. Pertama, nafsu itu musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Satu dulu. Jadi kadang kita bisa lengah lawan musuh yang terlalu dekat di kita. Nah yang kedua, kenapa kita wajib waspada dengan nafsu? Nah nafsu itu ya kita sendiri. Artinya kita itu cenderung mencintai diri kita sendiri. Maka tatkala kita sudah cinta dengan diri kita, kadang sesuatu yang aib itu menjadi sebuah keelokan di sini. Padahal kada bagus, cuma karena sudah tercintai dianggap bagus. Maka barang siapa sudah ridha dengan dirinya, sudah katuju lawan dirinya, maka biasanya buta dengan kesalahan-kesalahan dirinya. Nah maka jasidin dan tetapi tatkala marah seseorang terhadap dirinya, terhadap nafsunya nih, maka nyatalah kesalahannya. Artinya nyata itu lalu kelihatan kesalahan diri kita sendiri kalau kita kada ridha terhadap diri kita. Jadi mun kita kada katuju, selalu curiga terhadap diri kita sendiri, maka lalu kelihatannya aib-aibnya. Tapi mun kita tak cintai, katuju, ridha lawan diri kita, maka aib bin kelihatan bagus. Kada merasa bahwa kita salah karena kita merasa sudah bagus. Tapi kalau kita curiga, dan kita rasa menuduh lawan nafsu, makanya nafsu ini wajar aja dituduh kada bagus. Nafsu kita nih wajar dituduh kada bagus karena kecenderungannya memang membawa kepada kada bagus. Nah, jadi jangan sampai kita sudah menuduh terhadap nafsu atau kita mengklaim bahwa nafsu kita ini baik. Nah, maka hendaknya kita menuduh bahwa nafsu kita selalu hendak berbuat, mengarah, mengajak yang kepada kada bagus. Nah, lalu kita karena kita kada ridha, marah, lalu kelihatannya aib-aibnya nih. Kayak kita juga misalnya lawan seseorang, bila kita terlanjur cinta, ada kelihatan lagi aibnya. Tapi bila kita sudah sarik, yang bari-bari terbongkar. Nah, kayak itu lagi. Nah, kayak itu modelnya, itu perumpamaannya. Terbongkar sabada taan mun kita sarik. Nah, sama lawan nafsu kita, marahlah kita lawan nafsu kita hendaknya supaya kelihatan mana yang buruk, lalu kita mau memperbaiki. Mana yang jaga ibaratnya itu yang busuk-busuk, lalu kita mau bertaubat di kita. Maka apabila membaikkan, arti membaikkan itu sudah merasa baik oleh manusia. Arti membaikkan itu sudah merasa baik oleh manusia daripada dirinya, maka tiada melihat akan tiap-tiap kecelaan. Mun sudah ini merasa baik, inilah awal musibah. Kita tuh sudah merasa paham, merasa berilmu, merasa banyak beribadah, merasa orang jadi orang yang termasuk sudah baik nih. Ini awal musibah. Karena itu sifat nafsu, merasa sudah baik. Amal merasa sudah cukup, ilmu merasa sudah alimnya, itu sifat nafsu. Nah, jadi orang yang bodoh adalah orang yang terhenti langkahnya untuk menuntut ilmu karena memandang dirinya sudah cukup berilmu. Ini orang bodoh sebenarnya. Nah, maka orang yang baik, yang bagusnya kada tertipu lawan nafsu. Jadi kita bila inya sudah merasa cukup nafsu nih, ya kita kada nyawa tu bungol. Nah, makanya orang bahari itu katuju membungulakan dirinya sendiri. Amun kita kan sarik pedang orang bungol. Bungolnya wanita, nyawa yang tabok ya, balasannya kan banget lagi. Nah, kalau orang bahari yang salih-salih banglah Bang Firaun tadi juga. Nah, ada orang nyambat sidin bungol, ya sidin alhamdulillah nyawa membantu aku membungulkan diriku sendiri. Nah, kita tuh di rumah sudah 1000 kali mahinyik diri kita timbang nenggalakan kehendak nafsu yang ada bagus nih. Ada orang membantu, kita kan rancak aku kada ada ilmu, aku ini bungul, kada kau bapak apa, kan kita kayak itu tapakur kita.
Ada orang membantu memedahkan nyawa tubuh, alhamdulillah, artinya ada bantuan benernya. Nah, tapi mulai dari rumah sudah kita berisi perasaan baik, nih nah, merasa baik manusia tuh mulai dari rumah sudah keluar aja minta puji itu. Ada aja orang menyambat menghinakan sariknya. Nah, itu sifat nafsu. Jadi ada orang menyambat kita, lalu kita sarik, bukan salah kita, bukan salah orang. Orang itu bahan ujian bagi keimanan kita. Nah, salah siapa? Televisi Anda yang rusak. Nah, mulai bahari sudah minta. Jadi televisi Anda yang rusak. Jadi bila kita sarik atau tersinggung atau apakah sebabnya? Sebab orang lain, sebab untung orang, sebab kelakuan orang, itu televisi Anda yang rusak. Nah, itu. Maka jasidin, bila sudah kita merasa baik oleh manusia daripada dirinya, akhirnya tiada melihat akan tiap-tiap kecelaan yang ada di dirinya, dan tiada hampir melihat sama sekali atas tiap-tiap kejahatannya. Nah, hampir-hampirnya kadang melihat kejahatannya, padahal kita ini banyak mana kejahatan. Nah, padahal ia di dalam berseteru. Nah, arti di dalam berseteru, padahal ia nafsu dengan diri kita ini. Yang diri kita ia nafsu nih, itu musuh kita sebenarnya. Karena menghalangi kita untuk rame lawan Tuhan, itu nafsu sebenarnya. Padahal berseteru akan dia dan memberi mudaratnya. Jadi nafsu ini memberi mudarat. Maka apa yang ditakuti akan barang yang dijatuhkan dia di dalam kemaluan, arti kemaluan itu aib lah, dan kebinasaan. Nah, jadi setiap nafsu, setiap diri kita itu, nafsu itu ya kita ini nah yang ketujuh hendak nyaman, nah ketujuh hendak santai, nah, ketujuh dimuliakan. Nah, itu jasidin paling dikhawatirkan, sebab biasanya menjatuhkan seseorang di dalam aib dan kebinasaan. Orang tuh sampai akhirnya menyesal gara-gara nafsu tuh. Nah, sampai terjadi sesuatu segala macam yang ada bagus ujung-ujungnya tuh betul berawal dari nafsu. Nah, ada yang masuk penjara berawal nafsu yang dikabulkan. Nah, lalu masuk penjara. Ada yang bakal hilang segala macam ujung-ujungnya kada bagus berawal dari nafsu juga. Jadi banyak benar segala sesuatu yang kecelaan, yang aib, yang kebinasaan. Kebinasaan itu di dunia ini, kadu sama hadang di akhirat. Terjadinya kebinasaan itu di dunia sebab gara-gara nafsu. Nah, apa aja anak piano ini pindah ke luar, berbadan dua. Nah, kenapa? Awal-awalnya dari nafsu. Mana anak piano ini di penjara aja. Nah, awalnya dari nafsu juga tuh. Berarti dari nafsu. Jadi kebanyakan manusia ini jatuh dalam setiap aib dan kebinasaan itu sebab nafsu. Nah, dan padahal ia kita ini tiada mengetahui. Kita banyak kada sadar. Sebab nafsu itu ya bagian dari diri kita. Nah, kayak akal nih ya bagian dari kita juga. Roh ya bagian dari diri kita. Nafsu bagian dari diri kita. Maka kita kadang menyangka bahwa sebenarnya nafsu ini menusuk dari dalam, menggunting dalam lipatan kita. Nah, maka kita kebanyakannya kada tahunya tadi penyesalannya berdudi. Nah, penyesalannya berdudi. Hari-hari marangut lawan bini, mamamai lawan bini, ajab lawan bini. Karena malam ditutoy. Itu kan nafsu benar tuh. Ya kalau sakahandak hati laki nih, imbah tinggalkannya oleh yang bini. Hanyar menyesal. Nah, misal gitu tuh. Nafsu sebenarnya tuh. Nah, maka ada yang tahunya, artinya kada sadar, kebanyakan manusia kada sadar, melainkan. Nah, artinya ada yang sadar, yang paham, orang yang dipelihara akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sebab karunia-Nya Allah dan dengan sebab pertolongan Allah atasnya dengan rahmat-Nya juga. Nah, jadi mun kita nih kada ditolongi Allah, maka kita cenderung terjerumus oleh nafsu kita sendiri. Nah, ini. Kata Mu'allif radhiyallahu anhu, aku berkata, jadi Imam Ghazali, tilik olehmu, amati olehmu, hai laki-laki, termasuk perempuan di sini, akan satu faidah yang mencukupkan akan dikau. Arti memadai itu mencukupkan akan dikau, dan yaitu bahwasanya apabila engkau
mau mengamati, menilik padanya sifat nafsu engkau, maka engkau dapati padanya si nafsu adalah asal tiap-tiap fitnah dan tiap-tiap kemaluan. Arti kemaluan itu aib dan kehinaan. Nah, asal kita jadi mau merenung berdahulu, jangan menghadang hujan lalu basah. Sediakan payung berdahulu, amati dulu ternyata dasar bujur. Asal tiap-tiap aib, kehinaan, kebinasaan nafsu. Nafsunya sebenarnya ada salahnya kita ridha lawan nafsu. Nah, artinya menyangka baik lawan nafsu, bahkan cenderung mainggihakan atau ujar nafsu. Nah, ini asal tiap-tiap kehinaan dan dosa. Nah, jadi asal tiap-tiap dosa ya nafsu juga. Dan bala, nah kayak itu juga. Nah, jadi asal tiap-tiap kemaluan, aib di kita, kehinaan, kebinasaan, dan dosa, dan bala, itu nafsu asalnya. Yang jatuh, arti jatuh itu yang terjadi di dalam makhluk Allah Ta'ala. Terjadi pada manusia maksudnya. Daripada permulaan kejadiannya, mulai asal manusia diciptakan, hingga hari kiamat, nafsu itu yang paling berperan penting menjadikan manusia itu hina, aib, terjerumus, berdosa, karena bala. Nah, dari mulai awal penciptaannya hingga hari kiamat, dari pihak ini nafsulah yang jajah kita sumbernya. Nah, dari pihak ini nafsu. Dan ada kalanya dengan sendirinya. Jadi nafsu itu bisa menjerumuskan seseorang, inya seorang. Ada perlu bantuan-bantuan yang lain. Ya kan yang menghalangi kita menuju Allah ini 4 kalau semalam. Syaitan, makhluk yang jahil nih kita, yang kadang menolongi kita beribadah. Ibadah itu pulang dunia. Nah, yang terakhirnya keempat nafsu. Nah, kadang nafsu sendiri yang menjerumuskan tanpa bantuan dunia, tanpa bantuan makhluk, tanpa bantuan syaitan. Inya sendirinya yang menjerumuskan seseorang dalam kehinaan, dan ada kalanya dengan bersekutu, artinya bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan makhluk, nafsu ini nih, dengan dunia, bahkan kebiasaannya bekerja sama dengan syaitan. Nah, jadi syaitan ini menghadang orang itu dulu ada jerujut nafsu di dirinya. Bila ada, hanya nyebab parak, jadi bahannya untuk menggoda. Nah, kita nih, koler itu sifat nafsu, ada bahan bagi syaitan membisiki itu. Koler menurut ilmu. Nah, di situ pas benar tuh bahan bagi aku. Datang setan, aduh saya nyamak dosanya untuk ilmu. Nah, berarti artinya kan nafsu dan setan bekerja sama, menghalangi kita dalam ibadah. Menggawi yang wajib subuh misalnya. Bangun naik orang ajan mendengar juga, maka gue kok nggak bangun ya kalau. Nah, tapi koler nafsu, datang setan, cor kami hinya oleh setan. Makanya rasa dingin bener nah aja. Setan tuh kami yang berabah-rabah tuh, yang berabah orang ajan tuh, pindah mengulir-ngulir aja. Nafsu hendak nyaman, kulir, setan pulang mendukung. Nah, jadi ada kalanya nafsu ini menjerumuskan kita, inya sendiri tanpa bantuan yang 3 yang tadi, atau bersekutu. Nah, arti bersekutu itu tadi apa? Arti bersekutu nih bekerja sama dan saling bertolong-tolongan dengan nafsu. Di antaranya dengan syaitan biasanya. Nah, maka orang yang kadang-kadang diganggu syaitan itu orang yang sudah sempurna ikhlas. Sebab orang yang sempurna ikhlas itu gawian akal. Bila sudah sempurna ikhlas itu berarti cirinya nafsunya tunduk. Nafsunya tunduk. Jadi nafsu itu bukan berarti harus yang model kayak dihindari atau misalnya dimati. Kadang-kadang mati nafsu, kita yang mati artinya. Nafsu itu ya kita. Nah, cuma dikendalikan. Arti dikendalikan itu diatur ya kita, itu nafsu diatur. Maka ciri bahwa pengaturan kita sukses terhadap nafsu, kita sudah berisi perhatian ikhlas sempurna. Itu ciri bahwa kita bujur-bujur sudah kawan mengalahkan nafsu. Nah, ikhlas yang versi sifat 20 tuh. Pandangan hati sudah benar, tujuan hati sudah bujur. Nah, ini kada nafsu sudah kada unggal sudahnya. Tapi kalau tujuan hati kita masih berselingkuh, bukan hanya Allah yang dituju di dalam hidup ini. Nah,
nah itu nafsu masih leluasa. Ada orang tujuan hidup beribadah, tujuan berdagang, tujuan berusaha, macam-macam tujuannya. Ada bujur-bujur mengharap ridha Allah. Nah itu bahan bagi nafsu untuk bergejolak. Ada juga berisi pandangan masih kada bujur, masih memandang yang selain Allah. Ini bahan bagi nafsu untuk berapi-api dalam dirinya. Pengakuan-pengakuan itu nafsu berataan tuh. Nah kalau sudah membujurkan niat, bujur niatnya kada berubah-ubah lagi, hanya Allah aja kita. Dan ini berat. Nah ibarat pulang bujur pandangannya, hanya kebaikan Allah yang dilihat. Nah maka nafsu itu saja kita kehabisan bahan bakarnya. Amun nafsu saja sudah kehabisan bahan bakar, apalagi syaitan kalau tiba parah. Jadi syaitan itu kayak penjagaunya, kada kawa mengalahkan orang yang ikhlas. Ada kalau kisah semalam, pindah. Bahkan syaitan yang berbentuk lawan manusia, selengkap dengan senjata, hendak mengalahkan orang yang ikhlas, syaitannya yang terkapar. Nah jadi ajian yang paling harat, ajian yang bubuhan yang dunia persilatan nih, ikhlas saja kan. Ayo dia yang mana harap ilmu segala macam kalah dengan yang orang yang ikhlasnya. Nah ikhlas inilah senjata utama bubuhan wali Allah. Nah senjata utama bubuhan wali Allah ini ikhlas. Karena orang ikhlas didukung oleh Allah. Siapa yang kau mengalahkan Allah Ta'ala? Nah itu. Nah maka Jasidin aku kata jadi Imam Ghazali nih. Bermula pertama-tama di sini menjelaskanlah. Bermula pertama-tama maksiat yang dilakukan bagi Allah, orang niwani menentang Allah, yang pertama-tama itu adalah dilakukan oleh si iblis. Nah, iblis suhaib bertamu loh kak. Nah, ini paling pamulaan nih, paling pamulaan orang yang menentang Allah itu iblis. Dan adalah sebabnya kenapa iblis menentang Allah, kemudian daripada hukum Allah, sebabnya ia menentang hukum Tuhan nih yang telah terdahulu, itu bukan karena iblis ini digoda oleh setan ini belum ada. Bukan karena inya terpesona dengan dunia, waktu itu dunia belum ada juga. Bukan karena inya dipengaruhi oleh makhluk, misalnya kekawanan mempengaruhi, ada juga inya hajar-hajarnya makhluk waktu itu. Pimpinannya aja kita, malaikat gen di bawahannya. Nah, tapi kenapa iblis ini sampai wani menentang Tuhan? Hawa nafsu yang telah berdahulu pada dirinya oleh hawa nafsu. Nah, jadi nafsu ini, iblis ini berisi hawa nafsu. Berarti kan ini contoh bahwa orang yang wani menentang Tuhan tanpa ada setan, tanpa ada makhluk, tanpa ada dunia yang mengawai-ngawai, wani yang menentang Allah Ta'ala gara-gara ada hawa nafsu di diri iblis. Dengan apa? Cirinya ada nafsu, dengan sifat takabburnya. Jadi iblis aku telanjur jadi atasan sudah. Lalu inya sombong, malaikat aja bawahannya, dan hasadnya pulang hiri. Kenapa hiri itu timbul? Itu nafsu. Melihat Nabi Adam nih, mudah kayak pilih kasih Tuhan, orang hanyar. Sedangkan iblis ini orang lama. Lalu kemudian kayak perasaan iblis tersisih. Padahal iblis ini pinandojon. Allah Ta'ala juga sama-sama pinando sudah. Tapi tersisih oleh orang hanyar. Lalu timbul hasad, hiri. Nah, kenapa inya hiri si iblis? Nafsu. Nafsu sudah terbiasa jadi nomor satu terus. Nah, yang menjatuhkan akan dia si iblis. Jadi nafsu iblis yang menjatuhkan diri sendiri. Kemudian padahal dahulunya iblis termasuk daripada orang yang beribadah 80.000 tahun. Nah, 80.000 lawasnya. Kita ini kan kada sampai 100 tahun. Mun sampai ada 100 tahun panjang bener dah umur tuh. Artinya ibadah kita ini kada ada apa-apa lawan iblis. Pengalaman iblis 80.000 tahun, seperti kata kila, seperti kata-kata ulama. Nah, kata kil sebagian ulama ada memandangkan bahwa iblis itu beribadah sudah 80.000 tahun. Terjatuh dalam kehinaan gara-gara nafsu si iblis. Nah, gara-gara nafsu si iblis mengaluar sifat takabburnya, mengaluar sifat hasadnya. Nah, di mana iblis itu terjatuh? Terjatuhnya di mana? Di dalam bahrud dolalah, di dalam laut kesesatan. Nah, yakni laut kesesatan. Maka ternyalamlah ia iblis
hingga kepada selama-lamanya yang tiada kesudahannya. Nah, artinya terhina akan selama-lamanya iblis hanya gara-gara satu kesalahan. Yang kesalahan itu timbul dari sifat takabur dan hasad. Takabur yang hasad timbul dari sifat nafsu. Nah, si iblis yang tiada kesudahannya dan tiada ada di sana itu, padahal waktu itu di sana ujar sidin nih, kadada dunia yang mengharung iblis sehingga iblis itu wani lawan Tuhan. Tidak ada makhluk yang model kayak mempengaruhi iblis sehingga iblis wani lawan Tuhan, dan tidak ada syaitan yang membisik-bisiki, sedangkan iblis saja rajanya sudah. Nah, tetapi adalah di sana. Kenapa iblis mati jadi terjatuh nih dalam laut kesesatan? Ada nafsu yang mengeluarkan sifat takaburnya dan hasadnya. Maka berbuat ia iblis barang yang dibuatnya. Artinya barang yang sekehendaknya. Titik di situ. Satu dulu contohnya. Jadi luar biasa nafsu ini. Kadada yang lain gen. Istilahnya yang mendukungnya. Kawainya menggugurkan atau menjatuhkan seseorang ke dalam kesesatan dan kehinaan gara-gara nafsu. Satu dulu. Jadi kalau kita mengambil contoh, jadi orang yang berisi niat kadang mencari keridhaan Allah di dalam hidupnya, itu seperti iblis. Nah, mudah digulingkan hawa nafsunya. Iblisnya mencari kesenangan dirinya, terlanjur jadi berisi jabatan tinggi. Nah, dimuliakan, lalu tanya mani, indah tersaingi. Nah, ada yang menyaingi, lalu hiriai. Amun selama kadada menyaingi, inya sombong takabur. Nah, itu gara-gara nafsu, gara-gara berisi niat hendak melulu menyenangkan diri sendiri. Harusnya kita mencari kesenangan Allah terhadap kita. Seandainya iblis itulah waktu itu sempat belajar tasawuf lawan bubuhan kita nih. Ya kalau kada tak kayak ininya, iblis pastinya menjawab waktu seandainya disuruh Allah nih, ujar Allah Taala nyawalah tuh sujud lawan Nabi Adam. Namun orang bertasawuf ada jawabannya, walaupun nafsu ini indah. Nafsu itu indah. Kenapa? Seorang kan tua. Ya kalau pangkat tinggi, masa mencium tangan yang si Adam ini orang hanyar. Nah, kan kayak itu nih nafsu bergejolak. Jadi ujar yang kita sudah belajar tasawuf, ya kita ini suruhan Allah. Yang ku cari itu bukan kesenangan diriku, tapi kesenangan Allah melihat aku taat. Nah, apa gunanya aku bersenang-senang kalau Allah marah? Nah, ini satu dulu. Maka nafsu itu mulai kalah tuh kalau kita berpikir kayak itu. Yang kedua, pandangan hati. Allah menyuruh kita iblis Allah menyuruh aku iblis sujud lawan Nabi Adam. Hakikatnya aku bersujud terhadap kebaikan Allah itu sendiri. Nah, di situ pandangan iblis sedikit apa jurang heng sedikit waktu itu. Tali hati Adam itu ada. Cakanya melihat Adam ni mazhar dari Allah, ini bersujud lawan Adam. Nah, cuma heng sudah. Nah, lalu kayak itu. Jadi jangan dikira orang-orang wali Allah itu walaupun mereka tuh sujud, mencium, menghormat dengan makhluk, hakikatnya yang dihormati Allah Taala. Nah, itu. Cuma iblis waktu itu sudah terlanjur hasad, sudah terlanjur takabur, tali hati seorang bisa kelebihan, akhirnya kadar tali hati lawan kelebihan makhluk yang lain. Padahal kelebihan makhluk yang lain, iya minallah juga. Nah, iya minallah juga. Dari Allah juga. Satu, dulu ini kasus si iblis lah kalau kita jadikan pelajaran. Nah, yang kasus kedua, berdosanya, artinya terjatuhnya Nabi Adam pulang. Gara-gara nafsu juga ini. Ini contohnya nih. Di sini ini menyediakan maulah contoh. Dan berdosanya Nabi Adam dan Hawa. Nah, itu Hawa lah. Cakanya haknya bertitik di bawah, jua atau dan Nabi Adam dan Siti Hawa nih, maka menjatuhkan akan keduanya dengan sebab keinginan nafsu di dalam yang demikian itu. Nah,
Ini contoh-contoh Imam Ghazali mencontohkan napa garang akibat nafsu tuh. Orang sekelas Nabi Adam aja jatuh. Orang sekelas iblis saja jatuh. Nah, gara-gara nafsu. Nah, sekelas Nabi Adam ini jatuh gara-gara nafsu dan diharamkan untuk keduanya kekal di dalam surga. Nah, untuk kekal dan hidup di dalam surga gara-gara nafsu. Padahal kan secara hukum rencana, ya kalau hukum yang sudah yang jadi harusnya tuh Nabi Adam dan Hawa ini berlewasan di surga. Itu asalnya loh nih. Nah, sekalinya jatuh ke bumi ini nih gara-gara apa? Gara-gara nafsu. Hingga tertipu daya dengan kata-kata iblis. Ya kan kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini sudah dalam surga. Lalu ada mendengar huwak, gara-gara percaya lawan huwak, bahwa bisa aja jatuh ke bumi, artinya kada balelewasan di surga tuh. Lalu tak pikir Nabi Adam dan bapandiran, mun kita ampi berdiam di surga, di mana kita kada nyaman lagi. Nah, maka kayak apa caranya supaya kita balelewasan? Padahal jangan dilewasakan juga. Nah, lalu datang si iblis. Nah, gara-gara ada di hati timbul hendak nyaman terus di surga, nafsu datang iblis belum menggoda. Nah, jadi iblis ada kunci rahasianya. Menyawa hendak berkekalan di dalam surga ini ada rahasianya. Itu namakan buah kekal. Kan khuldi itu artinya kekal, buah kekekalan. Nyawa asal mau memakan itu aja, nyawa balelewasan dalam surga. Padahal buah itu berjudul sudah buah terlarang dimakan. Tapi karena nafsu ada di dalam diri Nabi Adam yang hendak berlewasan nyaman di surga, umpat tainya lawan petunjuk iblis tadi. Nah, jadi nafsu bekerja sama dengan iblis, dengan setan. Akhirnya sidin terjatuh. Nah, ini jadi hikmah lah. Kalau etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan sebuah kesalahan, hikmah bagi kita. Nah, sebab para nabi, para rasul itu ma'asum. Jangan kita menganggap, Nabi Adam begini salah aja. Nah, hati-hati ucap kayak itu. Jadi etikat kita para nabi, para rasul ma'asum. Arti ma'asum itu gawian itu wajib sunnah itu aja. Kada ada yang menggawi yang makruh apalagi yang haram. Cuman itu hikmah pelajaran. Nah, sama kayak Nabi Muhammad tuh ada kan baudo membasuh muha 2 kali aja. Kenapa Nabi aja 2 kali? Itu supaya menjelaskan hukum. Nah, kayak itu. Nah, sama kasus yang terjadi dengan Nabi Adam ini, hikmah aja kita pelajaran. Arti pelajaran bahwa ganasnya nafsu tuh. Orang yang sudah dalam surga tak keluar, apalagi kita belum masuk surga nih. Jangan-jangan masuk. Nah, gara-gara nafsu. Nah, maka jersidin, maka adalah kasih Nabi Adam nih lah. Maka adalah yang demikian itu dengan sebab pertolongan nafsu ada dulu dan sekutunya yaitu iblis. Hingga gugurlah Nabi Adam dengan sebab yang demikian itu daripada berjiwar dengan Allah Ta'ala. Arti berjiwar itu bapak parakan dengan Allah. Nah, arti berjiwar itu asal makna bertetangga lawan Tuhan. Maksudnya Allah bertempat lah. Ini bertetangga tanya parak lawan Allah Ta'ala asalnya. Cuma gara-gara nafsu bekerja sama dengan iblis, akhirnya jatuhlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan daripada berjiwar dan tetap di dalam Firdaus. Nah, dan berpindahlah kepada dunia yang hina, yang kekeruhan. Arti hina ini dunia kan hina nih dalam pandangan Allah. Nah, dan kekeruhan artinya dunia ini aur daur aja, kekeruhan darahnya tuh. Yang pana pulang artinya kata kekal, yang binasa pulang artinya bisa habis tuh. Lagi membinasakan akan orang. Nah, disitulah kita berdiam. Yang Siti Hawa Nabi Adam nih. Dan didapati hal kebinasaan, kehinaan, kepanaan oleh juriyat sidin, yaitu segala anak-anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa. Barang yang sama didapati daripada yang demikian itu hingga hari akhir, yaitu hingga berkekalan selama-lamanya. Nah, itu sebabnya. Cuma itu jadi iktibar lah. Kalau pemimpin kita menyalahkan Nabi Adam, ya Nabi Adam nih ya, coba cakap berdiam aja di atas tuh ya. Kita ini langsung surga di balawasannya. Misal menyalahkan Nabi Adam, ini kada pintar aja nih tuh. Kalau pemimpin mau punya
katitinggian tapakur nih. Padahal ini jakanya Nabi Adam tuh kada masilun iblis, anak pinak kita tuh dalam surga langsung. Ya kalau lalu berpikir, iya Nabi Adam ini kenapa ini ya? Nah, jika tidak kita ini aja bertetangga terus dengan Allah Taala aja. Nah, ini salah paham nanti itu. Pada mengerti. Jadi itu pelajaran. Orang dalam surga aja bisa jatuh, bisa dihinakan gara-gara nafsu, apalagi kita. Untuk pelajaran naranya. Nah, contoh. Yang kemudian pulang ada juga contoh yang ketiga, yaitu cerita Qabil dan Habil. Nah, sini mencontohkan terus nih ganasnya nafsu tuh. Qabil dengan Habil kan sudah dipadahkan dari awal mula diciptakan nafsu sampai hari kiamat kena, maka itulah terjadi. Nah, sampai pulang kepada kasus Qabil dan Habil ini langsung anak Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, adalah sebabnya kenapa Qabil dan Habil itu terjadi pembunuhan, kan kisah pembunuhan dong nih. Jadi maksiat yang pamulan terjadi di muka bumi itu terjadinya pada Qabil dan Habil anak Nabi Adam. Kalau maksiat yang awal-awal terjadi di alam semesta yang belum ada segala-galanya tuh itu maksiat yang dilakukan oleh iblis. Nah, Nabi Adam kan nomor 2, nah nomor 3 pulang. Tapi ini sambatannya nomor 3, tapi pertama kalau di muka bumi. Nah, itu yang dilakukan digawi oleh Qabil dan Habil. Adalah sebabnya pada pekerjaan keduanya itu terjadi kenapa? Dengan sebab dengki. Nah, dan bakhil, pamalar aja kita. Dengki dan bakhil. Nah, ini kisahnya kayak ini juga. Sedikit kisahkan lah, dikit bayangannya ya kalau. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa ini beranakan. Setiap beranakan pasti kambar. Ini belum pada manusia, jadi kambar. Bila beranak kambar, gawi pulang sidin. Beranak pulang kambar, gawi pulang sidin nih. Beranak pulang kambar. Lalu kayak apa caranya yang kambar-kambar ini supaya beranak ini kawinakan? Nah, cuma cara mengawinkan kawin silang. Sekali lahir 2 loh kok. Yang lahir tuh pasti sepasang. Laki-laki, bini-bini. Kambar pulang lahir, tapi laki-laki, bini-bini. Nah, benernya kambar pengantin kah? Nah, jadi setiap lahir selalu kambar pengantin. Maka kelahiran pertama kambar pengantin. Kelahiran kedua kambar pengantin. Cuma kawin silang. Laki-laki yang pertama kawin dengan perempuan yang kedua. Perempuan yang lahir kedua. Nah, kayak itu sebaliknya, perempuan lahir yang pertama kawin dengan laki-laki yang kelahiran kedua. Nah, kayak itu caranya anunya. Itu hukum-hukum asal perintah Allah Taala. Kayak itu seterusnya. Tapi terjadi kasus Qabil juga kan darahnya. Nah, si Qabil ini lalakian. Kakambarannya itu naranya kalau kada salah, saya mendengar tadi benarnya biniannya nah. Kakambarannya siapa? Iklima. Iklima. Jadi Qabil dan Iklima itu kakambarannya. Nah, lahirnya memang di muka bumi. Itu anak Nabi Adam pertama tuh. Lahir memang di muka bumi, tapi Nabi Adamnya maulahnya mencetaknya dalam surga. Paham lebihan? Jadi waktu mencetak maulah itu memproses dalam surga. Lahirnya di muka bumi. Nah, karena ini maulahnya dalam surga, maka ketika keluar dilahirkan luar biasa bungas dan tampannya. Nah, prosesnya dalam surga pada waktu itu. Nah, jadi si Qabil ini tampan luar biasa, si Iklima ini cantik luar biasa juga. Nah, sudah habis kisah. Lalu baulah pulang Nabi Adam nih. Lahir pulang kambar pengantin. Ya Habil lawan seikung bibiniannya. Siapa yang ingat nah? Siapa kayak Yahuda gitu nah, naranya lah. Nah, kalau saya pikirkan naranya udah tahu apa juga enggak ada wajib jami pikirkan naranya itu. Cuma berdua lah. Nah, karena ini maulah di bumi dan lahir juga di bumi, tak kurang sedikit tampan dan cantiknya. Paham lah pian? Tak kurang tampan dan cantiknya. Jadi ujar Nabi Adam nangka ini nah, Qabil kawin dengan dangsanak kekembaran si Habil. Nah, si Habil kawin dengan dangsanak lawan Iklima kekembaran si Qabil. Jadi ujar Qabil yang tampan yang gagah ini, yang diisi gambaran yang cantik jelitan ini, kada kawa ulun kawin lawan yang kada bungas. Ulun hendak kawin lawan dasan ulun seorang juga.
Masalahnya cantik nenek. Nah, lalu kadahakun ya kita menerima keputusan ujian Nabi dan ujian Nabi Adam ini keputusan Tuhan sudah. Kada bahaya itu ulah pian aja peraturan itu. Nah, itu kasusnya kayak itu. Nah, jadi akhirnya kada terima disebut dengki narannya. Kehendak si Qabil ini aku lawan dasan aku juga karena nya tak cantik, aku tampan. Nah, kada mau dasan aku yang cantik kawin dengan si Habil. Habil ini kan produksi dunia nih. Tak kurang sedikit anunya sedangkan aku kan dapat lawan adingnya dasan anaknya si Habil. Kada tapi orangnya kurang selera deh gitu Habil. Nah, dengki narang jalan keputusan kita. Nah, ujar Nabi Adam makin ayo sudah menyawa kada percaya kita buktikan bahwa itu perintah Allah. Ayo masing-masing akan kaya sesembahan tu nah, berkorban ya kita, berkorban. Si Qabil suruh berkorban, si Habil suruh berkorban. Lalu berkorban tu apa narnya lah korbannya itu nah. Bila inya korban tu diterima oleh Allah, korban yang mana diterima oleh Allah, berarti itu yang benar itu nah. Adakah? Karena mengetahui mana benar mana yang diterima mana kada, api yang menyambar dari langit. Bila disambar oleh api akan kurban si Qabil, berarti Qabil ini bujur pendapatnya. Nah, bila kurban yang si Habil itu disambar oleh api dari langit, berarti Habil ini yang bujur. Nah, lalu menurut riwayat lah ada yang dikurbankan ini ada kayak sejenis binatang, ada memadahkan mereka sejenis kayak makanan kayak gandum apa itu nah itu kisahnya. Lalu berkorban. Nah, ternyata si Habil ini orangnya pemurah. Nah, pemurah. Lalu dia berkorban dengan yang terbaik. Si Qabil ini, nah, si Qabil nih, walaupun penduduk maulahnya Nabi Adam di surga, tapi berisi dengki satu, dan sifatnya pemalar. Lalu yang dikorbankan ini kualitasnya kurang baik. Akhirnya yang disambar oleh api adalah kurban dari si Habil tadi. Nah, itu sebabnya gara-gara kenapa yang kesalahan itu terjadi gara-gara sifat dengki dan bakhilnya tadi. Nah, itu maksudnya. Panjang kisahnya itu lah lagi ini. Cuma yang jelas itu nafsu ini melahirkan sifat dengki dan melahirkan sifat bakhil. Nah, tiga kan sudah kisahnya nih. Gara-gara nafsu 3 aku nih. Kisah iblis 1 lah. Kisah Nabi Adam dan Hawa 2. Kisah Qabil dan Habil. Nah, 3 juga. Kemudian cerita Harut dan Marut. Nah, kisah yang keempat nah, dikit lagi nah. Berarti kita bagi kisah aja lah. Cerita Harut dan Marut adalah sebabnya pada pekerjaan keduanya karena syahwat keinginan nafsu juga tuh. Harut dan Marut tahu kisah lah. Harut dan Marut ini asalnya kayak ini kisahnya kayak inilah. Jadi malaikat ini kan dudukan berpandiran sama ada malaikat juga. Melihat lawan keadaan manusia ini. Aja malaikat ini manusia dasar bungol yang tertambuknya. Nyata-nyata Tuhan memberi nikmat, maka wani masih aja kufur lawan nikmat. Di situ ada berzina, di situ ada bercucuntan, di situ ada macam-macam. Melanggar hukum Allah Ta'ala nih. Padahal Allah memberi nikmat, Allah yang memelihara, masih aja wani lawan Tuhan. Ujar malaikat berpandiran nih kan, model kayak memandir lawan kita manusia nih. Jadi ujar Allah Ta'ala jangan kayak itu. Jangan asal pandirin malaikat teh. Jangan asal pandir, Allah Ta'ala model kayak mendukung kita juga bang juga. Modelnya nih. Nyawan ini kada tahu kisahnya, aku yang lebih tahu. Inya ninto walaupun menggaya maksiat, tapi ku beri kesempatan untuk bertaubat. Kenapa inya bisa menggaya maksiat? Karena inya ada nafsu malaikatnya. Kalau nyawa tuh tunduk kalau aku nafsu memang kada ada. Nah, lalu sampai-sampai malaikat berucap, coba cakanya kita ini nah. Taat benar lawan Allah Ta'ala kada bisa menggaya maksiat segala macam. Nah, jadi cara Allah Ta'ala coba akan nyaman turun juga jadi manusia. Nyaman tahu tuh kayak kisahnya. Lalu dipilihlah malaikat terbaik, yang bubuhan malaikat terbaik nih. Kadang masuk yang Jibril bang lah. Jibril itu kan bagian atasannya. Ini malaikat yang bawahan yang terbaik mana? Pilih. Ya kita pilih Harut dan Marut nih yang akhlak paling bagus. Nah, itu dipilih. Turunkan kamu ke bumi, tapi disertakan dengan nafsu. Sekalinya banget pada manusia. Nah, itu kisahnya. Ini malaikat bisa banget pada manusia gara-gara ada nafsu. Nah,
Kayak apa? Apalagi itu sudah manusia berdahulu nih. Sangat pada manusia. Menurut sejarah itu bajinah si Harut dan Marut ini. Bahkan bisa membunuh inya. Gara-gara ada nafsu. Nah, hanya tahu malaikat itu. Nah, makanya bila kita di manusia lah, kau menundukkan hawa nafsu, derajat kita lebih tinggi dari malaikat. Sampai-sampai guru Saman Mulia lah yang bakubur peserta guru Sombol tuh. Itu guru Sombol bagi saking derajat, karena derajat sidin wali Allah, makamnya tinggi, dimuliakan lebih mulia daripada malaikat. Sidinnya wani mencilingi Israel. Nah, ini kisah guru langsung. Orang ini hendak mailangi tetangga sidin. Nah, tapi ini kan karamat narannya lah. Nah, bisa dipercaya sama biar percaya kadang terserah sidin ulun 1000 yakin 1000% percaya bang gitu nah hendak mailangi tetangga sidin, kebetulan sidin melihat aja sidin jadi nggak sidin buka Israel sidin. Ayo biar. Dan itu ulun percaya. Contohnya karena orang yang sempurna mutabah kepada Rasulullah diberikan kemuliaan seperti Rasulullah aja waktu hendak sakaratul maut, waktu hendak cabut tuh, itu malaikat Jibril yang turun tangan asalnya Israel kan dua nih masuk jangan dengan nih kan perintah dari Allah cabut. Nabi kita Muhammad nih dicabut Rasulullah masuk aja kedua nih Israel konyok di halaman. Nah, jadi Allah Taala beliau tuh datangnya Israel dah mediasiakan dengan Nabi Muhammad. Nah yang masuk wani masuk ke rumah Nabi Muhammad malaikat Jibril yang masuk. Assalamualaikum ya Jibril. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Apang beda aja Nabi Muhammad nih. Tuna si Israel di luar konyok. Ada wani masuk. Itu kisahnya panjang kisahnya. Yang jelas beizin dulu lawan Nabi. Itu pun kalau wani langsung berucap meliwat bawasilah juga berucapnya. Jibril kan tak biasa bertemu lawan Nabi bang. Itu kisahnya. Jadi orang-orang wali ini jangan dikira. Seandainya nih orang wali nih berucap, ya Allah jangan dicabut terholun, kadang dicabut Allah Taala. Bisa ada percaya belum sama nih. Nah, kenapa? Karena mereka ini kekasih Allah. Cuma dijawab. Jadi ujar malaikat Jibril, pian Allah Taala menyuruh si Israel mencabut roh pian. Nah, tapi tasarah pian aja, pangan nih Muhammad tasarah pian aja. Jadi Allah Ta'ala nih bila pian mau bila kada. Nah itu yalah. Sedangkan orang wali ini sempurna mutabah lawan Nabi diberi kemuliaan kayak itu juga. Bila pian mau bila kada tasarah aja. Makanya Israel itu konyok itu bang tuh mau ucapakan alih badan pian. Nah, jadi ujar Nabi kayak ini aku mau. Nah, gitu. Kenapa? Karena Nabi hendak lebih mesra dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang wali itu kenapa mau dicabut ruhnya? Karena mereka itu hendak bertamuan dengan yang dirindukan ini sudah. Nah, itu sebabnya. Ini seandainya nih orang-orang wali itu sampai yang wani menunjuk Israel tadi yang buka Israel. Nah, makanya pian jangan gentar. Walaupun dikubur asal kita tadi baik kelakuan bagus, apalagi patuh dengan seorang wali misalnya, itu aman kita dikubur. Sebab orang wali ini setia kawan deh kita. Nah, setia kawan. Nabi Muhammad paling setia kawan. Padudian yang masuk surga Nabi Muhammad. Karena setia kawannya itu. Setia benar dengan umatnya. Itu Nabi Muhammad. Orang wali itu perhatian sama dengan Nabi Muhammad. Nah, kadang mau membiarakan. Nah, di hati, sampai pindah berbahaya nih. Sidin turun tangan. Nah, ini namanya syafaat yang analahan itu Nah, tapi ini bagi yang percaya. Supaya kenapa jangan didapat? Ini ada percaya. Nah, jadi yang mana kada percaya kada dapat kada ada syarat dapat karamat wali ini percaya dulu ya. Kalau kayak kita hendak dapat karamat wali, maka kada percaya. Kita tuh asal percaya, apalagi mengikuti jejak langkahnya, dilihatkan karamat si wali itu di lawan kita. Amun kita sudah melihat karamat si wali, ciri kita hendak diangkat jadi wali juga. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selasa kaina kita libur lah. Orang yang beli sapi ya Pak. Jadi Selasa kainanya insyaallah turunan belum. Jadi Selasa dihadap nih libur. Taqabbalallahu minkum.